Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Visit Suharti, SEMEI selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro Islam dan teman-teman Ekonomi Syariah F yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Fadilatul Amanah dengan NIM 284, kemudian Vitara dengan NIM 147, Hafsrah Afrianti dengan NIM 153 dan Kurota Ayuni dengan NIM 285. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan salah satu subbab teori ekonomi mikro Islam, yaitu tentang konsep, kebijakan, tujuan, dan model harga dalam Islam. Materi yang pertama yaitu konsep penentuan harga dalam Islam. Dalam bahasa Arab, harga berasal dari kata saman atau si'ru, yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka. Sedangkan si'ru adalah harga yang ditetapkan untuk barang dagangan. Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga bisa juga diartikan sebagai kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Teori harga atau price theory adalah teori yang menjelaskan bagaimana harga barang di pasar bisa terbentuk. Pada dasarnya, harga suatu barang ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran atas barang tersebut. Sedangkan permintaan dan penawaran atas suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Kekuatan permintaan dan penawaran inilah yang kemudian membentuk harga. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kebijakan penentuan harga dalam Islam. Dari Anas bin Malik, ia berkata, pernah atau terjadi kenaikan harga di Madinah zaman Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang berkata, "Ya Rasulullah, telah naik harga, karena itu tetapkanlah harga bagi kami." Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah itu penetap harga, yang menahan, yang melepas, dan yang memberi rizki, serta sesungguhnya aku berharap bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi di jiwa atau di harga." Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Abu Ta'ala. Lalu menurut Rahmat Syafai, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Menurut Ibnu Taimiyah, dikutip oleh Yusuf Qaradawi, penentuan harga mempunyai dua bentuk, yaitu ada yang boleh dan ada yang haram. Tasir ada yang zalim, itulah yang diharamkan, dan akad yang adil itulah yang dibolehkan. Jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhoi, maka tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentu harga itu menimbulkan keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka diperbolehkan dan wajib diterapkan. Jika pedagang menahan suatu barang dengan maksud agar pembeli membelinya dengan harga lebih tinggi, sementara pembeli membutuhkannya, maka penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai dengan tegaknya keadilan. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah menyatakan, besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah. Baik, selanjutnya pemahaman sahabat dan para imam mazhab Sunni dalam memahami hadis tersebut dan realitas kebijakan Rasulullah SAW dalam menyikapi dinamika harga komoditas perdagangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Khulafaur Rasyidin diwakili oleh Umar bin Khattab berpendapat bahwa dalam melindungi hak pembeli dan penjual, Islam mewajibkan pemerintah untuk melakukan intervensi harga bila kenaikan harga itu disebabkan oleh distorsi penawaran atau permintaan.
Kemudian yang kedua, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik Ibnu Anas memahami hadis tersebut dengan membolehkan standarisasi harga komoditas tertentu dengan syarat utama bahwa standarisasi harga tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan hajat hidup mayoritas masyarakat. Kemudian yang ketiga, Imam Syafi'i dan Ahmad Ibnu Hambal berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menetapkan harga dengan alasan yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. Kemudian yang kedua, penetapan harga adalah ketidakadilan atau zalim yang dilarang. Untuk materi yang ketiga yaitu tujuan penentuan harga dalam Islam. Untuk tujuan penentuan harga dalam Islam terbagi menjadi 5. Yang pertama, tujuan berorientasi pada laba. Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimasi laba. Ada 2 jenis target laba yang biasa digunakan, yaitu target margin dan target return of investment. Lalu yang kedua, tujuan berorientasi pada volume. Perusahaan yang menetapkan harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah volume pricing objective. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan atau pangsa pasar. Tujuan ini banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan penerbangan. Yang ketiga, tujuan berorientasi pada citra. Citra atau image suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Sementara itu, harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu. Penetapan harga tinggi maupun rendah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan perusahaan. Lalu yang keempat, tujuan stabilitas harga. Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antar harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri. Lalu yang kelima, tujuan-tujuan lainnya ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah. Materi yang terakhir yaitu model penentuan harga dalam Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama, metode penetapan harga berbasis permintaan, antara lain skimming pricing, penetration pricing, prestige pricing, price leading pricing, odd-even pricing, demand backward pricing, dan bundle pricing. Lalu yang kedua, metode penetapan harga berbasis biaya, antara lain standard markup pricing, cost plus percentage of cost pricing, cost plus fixed fee pricing, and experience curve pricing. Lalu yang ketiga, metode penetapan harga berbasis laba, antara lain target profit pricing, target return of sales pricing, dan target return of investment pricing. Lalu yang keempat, metode penetapan harga berbasis persaingan, antara lain customary pricing, above at or below market pricing, loss leader pricing, dan sales bid pricing. Itu tadi materi mengenai konsep, kebijakan, tujuan, dan model harga dalam Islam yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.